Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Pojok Tarbiyah, media komunikasi dan inspirasi. Kali ini kita akan mencoba membedah hasil riset, mereview hasil riset yang telah dilakukan oleh Pak Raja Sabut Tasim dalam riset bidang sosial agama dalam kajian antropologi budaya. Riset beliau itu dalam laporannya berjudul tentang agama dan pariwisata. Ingat, agama dan pariwisata, dua kata yang kontradiktif. Agama biasanya kita pahami sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pariwisata ya, konotasinya adalah huru-hara, bersenang-senang. Ini dua hal yang berbeda. Tetapi di sini Pak Raja dalam risetnya mengelaborasi apa hubungannya antara agama dan pariwisata yang dilakukan risetnya di daerah Borobudur, di daerah masyarakat Muslim, salah satu organisasi kemasyarakatan yang besar juga. Bagaimana dinamikanya kita akan mereview hasil riset dari Pak Raja. Pak Raja, riset Bapak ini agama dan pariwisata, Pak. Ini bisa diceritakan ini agama dan pariwisata di daerah Borobudur, Pak ya? Ya. Nah, gimana itu, Pak? Ya, pariwisata itu kalau berkembang di suatu masyarakat pedesaan selalu melahirkan dilema. Dilema, Pak ya. Ya. Pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Apalagi masyarakat agamis. Masyarakat ya? agamis gitu. Problemnya begini kalau masyarakat agama itu. Masyarakat agama yang berbasis pertanian. Ketika pariwisata dikembangkan oleh pemerintah secara besar-besaran dan menjadi tujuan wisata yang luar biasa, sumber-sumber ekonomi hotel-hotel berkembang secara masif gitu, maka masyarakat agama terbelalak gitu ya. Ini akan merusak kehidupan agama gitu. Wisata itu kan identik dengan maksiat. Ada prostitusi, ada minum-minuman keras, pergaulan bebas, perjudian, ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian dilema itu mereka hadapi. Kalau tidak ikut dunia wisata, mereka ekonominya akan tertinggal, tergilas oleh perubahan. Tetapi kalau terlibat di dalam pariwisata, ada nilai-nilai agama yang mesti direvisi. Mesti ada perubahan nilai, dan itu tidak mudah bagi penganut agama yang sudah mapan gitu ya. Maka kemudian yang terjadi secara ringkas, terjadi penolakan yang keras, terutama pada kalangan elit agama yang berpikir ideologis dan berpikir masa depan umat Islam. Itu waktu itu di satu tempat banyak organisasi kemasyarakatan, Pak ya? Ada ini Muhammadiyah yang besar itu, karena di situ dikelilingi oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah Borobudur itu sampai sekarang. Lalu ada NU. Nah, dua organisasi inilah yang menghadapi persoalan ini gitu ya. Jadi pada tingkat elit terjadi penolakan, pada tingkat bawah nggak peduli, gitu. Mereka terlibat aja gitu, jadi, menjadi guide, menjadi tukang foto, menjadi penjual asongan dan lain sebagainya, semua berbondong-bondong ke dunia wisata dan meninggalkan pertanian, dan ekonomi mereka membaik. Gitu. Nah, kemudian kan kalau ada penolakan, kemudian ada yang menerima, kan ada negosiasi, Pak. Ya. Nah, negosiasi apa yang terjadi di sana itu waktu itu? Nah, lalu kemudian ketika terjadi konflik begitu, lalu di kalangan muda terpelajar itu mencari jalan keluar gitu. Nah, kemudian berinisiatif untuk mendirikan hotel. Tetapi hotel syariah. Wah, ini yang sekarang berkembang, Pak, ada namanya pariwisata syariah. Hotel syariah. Dan syariah itu di tetapi kaum tua juga tidak mau menerima hotel itu tempat dalam asosiasi mereka, maka terjadi dinamika yang luar biasa begitu. Kemudian
mengembangkan usaha-usaha penganut agama itu melalui pinjaman modal, maka berdirilah BMT. Maka BMT-nya di situ menjadi besar karena bisa merekrut anggota-anggota dari komunitas pariwisata yang Muslim itu. Lalu kemudian menginisiatif wisata edukatif. Bukan wisata minum-minuman keras, bukan wisata bersusi gitu ya. Maka wisata edukatif gitu ya, bagaimana anak-anak yang rombongan pelajar ke Borobudur itu dibawa ke desa-desa melihat bagaimana industri lokal, pedesaan, bagaimana kehidupan seni budaya yang di situ berkembang dan lain sebagainya. Jalan tengahnya akhirnya ditemukan seperti itu dan sesuai dengan perjalanan waktu yang tua-tua mulai surut dari dan hilang, sekarang kemudian penerimaan sudah mulai membaik. Jadi intinya adalah memang untuk mencapai perubahan kadang memang harus dibutuhkan satu konflik ya. Satu konflik dalam tanda kutip konflik yang kita kelola dengan baik, kemudian terjadi culture shock atau keterkejutan sehingga kita bisa berinisiasi, dan dengan demikian peran agama memberi sebagai tempat untuk mencari solusi, bagaimana solusi mengentaskan persoalan-persoalan sosial, budaya dan ekonomi menjadi bergerak ya, menjadi dinamis. Dengan demikian maka agama bisa menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi, termasuk pariwisata. Dari hasil riset dari Pak Rajasa ini menggambarkan bahwa sebenarnya agama ini dinamis dan tergantung bagaimana kreativitas kita untuk menafsir, memaknai, mengkontekstualisasikan dengan ajaran-ajaran agama dan kegiatan-kegiatan kehidupan sosial. Sehingga saat ini kita sering dengar ada wisata syariah Pak ya, ada hotel syariah. Saya kira itu adalah hasil persinggungan dan dialog antara agama dan realitas sosial. Terima kasih, kita telah mengulas secara singkat agama dan pariwisata, hasil riset dari Bapak Rajasa Mutasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.